Perkenalkan nama saya Dezan Claudio. Dezan. Ya, Dezan. Saya asal dari Brebes, Pak. Sebenarnya saya sudah menunggu Bapak di Brebes waktu itu di tanggal 21 Desember. Tapi entahlah Pak, ada yang ya kita tahulah karena kita bukan dari penguasa ya Pak. Jadi acara Bapak digagalkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab Bapak. Oke, selama ini saya ngikutin perkembangan Pilpres Pak. Dari saya belum punya hak pilih suara sampai saya punya hak pilih suara sendiri. Di 2014 dan 2019 saya mengikuti. Tapi nggak ada Pak tokoh yang ataupun presiden dan cawapres ini yang bahas tentang kesejahteraan sopir ya teman-teman. Belum ada. Mungkin di sini bapaknya bukan sopir jadi tidak merasakan. Ya Bapak kita sama, kita sama Bapak. Oke. Bapak saya ini driver ekspedisi Bapak. Yang saya tanyakan. Pertanyaan, udah hampir 1 menit tuh. Oh oke Pak. Yang saya tanyakan ya Pak. Mengapa tidak ada satupun di antara calon pemimpin yang pernah menyuarakan tentang nasib para driver selama ini? Sebab saya dengar selama ini hanya cuma pertanian, nelayan, dan lain-lain. Terus yang kedua ini Bapak, bagaimana sikap Pak Anies menanggapi kisah keluh kesah para driver yang notabene adalah ujung tombak dalam mendistribusikan segala bentuk jenis produk dan kebutuhan masyarakat? Terima kasih Bapak. Ya, Bung Desan terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang profesi, di Indonesia ini banyak sekali profesi. Dan makin hari bertambah profesinya. Jadi memang secara spesifik barangkali kita tidak membahas profesi satu persatu. Tapi kita membahas tentang hubungan antar pemberi pekerjaan dengan pemberi jasa. Dan itu disebut biasanya istilahnya hubungan industrial. Nah, prinsip yang kami pegang dan kebijakan-kebijakan yang disusun akan memegang prinsip ini. Nomor 1, prinsip keadilan. Semua kontrak harus mencerminkan rasa keadilan. Kontrak apapun. Yang kedua, dia harus memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan semua jaminan relevan dengan tugasnya. Sehingga dia akan bisa bekerja dengan tenang. Dan semua paket-paket benefit itu harus diberikan. Jadi kami melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus negara kerjakan, mengawasi setiap aktivitas hubungan industrial harus memenuhi prinsip itu. Bila ada yang menyimpang, yang melanggar, maka harus kena sanksi. Dan bila kontraknya tidak mencerminkan prinsip keadilan, tidak mencerminkan prinsip kesetaraan, harus dikoreksi. Nah, nanti spesifik terkait dengan supir. Apabila di situ ada kebutuhan yang sama bagi begitu banyak orang, maka bukan tidak mungkin dibuatkan kebijakan khusus. Supaya kebutuhan khususnya bisa terpenuhi. Karena ada pola kerja yang mungkin berbeda. Jadi buat Bung Nizan, malah saya mau masih harapan nih, bantu kami memberikan beberapa poin yang menurut Bung Nizan perlu dapat perhatian yang berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Gitu ya? Oke, makasih. Pas 2 menit. Thank you.